Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Siswa-siswi sekalian, semoga tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan membahas topik pada salah satu materi transformasi geometri, yaitu refleksi. Dengan kompetensi dasar pada materi transformasi geometri ini adalah menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Kita ulas terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari topik refleksi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi, menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi, dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi. Untuk materi ataupun topik refleksi ini sudah pernah dibahas juga pada jenjang sebelumnya, yaitu pada saat belajar di SMP maupun MTS. Alangkah lebih baiknya kita ulas sedikit tentang topik refleksi ini. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Tentunya kita sudah terbiasa dengan aktivitas yang satu ini, yaitu bercermin ya. Cermati kondisi berikut. Misalkan kita mengalami kondisi seperti ini ketika bercermin. Di sini ada objek, kemudian ada bayangan objeknya. Perlu kita perhatikan di sini antara objek dengan bayangan objek. Yang pertama terkait dengan tingginya, yang kedua terkait dengan jarak terhadap cerminnya. Ada dua sifat penting dalam refleksi, yaitu yang pertama tadi terkait dengan jarak. Jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Begitupun misalkan objeknya kita ya, ataupun orang, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ini S sama dengan S aksen, kalau dinotasikan dengan S dan S aksen. Sifat yang kedua adalah titik atau objek geometri yang direfleksikan berhadapan dengan bayangannya. Berhadapan. Konsekuensi dari berhadapan yaitu sisinya berbeda ya. Sisi kanan pada objek menjadi sisi kiri pada bayangan. Begitupun sebaliknya. Sisi kiri pada objek itu menjadi sisi kanan pada bayangan. Di sini karena berhadapan tapi tingginya sama ya. Tinggi objek dengan tinggi bayangan akan mempunyai ukuran yang sama. Silakan bisa dicek sendiri ketika Anda bercermin. Sekarang mari kita diskusikan salah satu permasalahan berikut yang berkaitan dengan refleksi. Anto akan membeli cermin untuk dipasang di dinding kamarnya agar ia dapat bercermin dan melihat seluruh tubuhnya secara tegak. Jika tinggi Anto 170 cm, berapa tinggi cermin minimal yang dibutuhkan? Ya, kita akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Misalkan kita buat ilustrasi sebagai berikut. Ya, ini ilustrasinya. Misalkan ini orang ataupun objek yang dicerminkan. Ya, ini sebagai bayangan hasil pencerminannya. Ini dinding. Misalkan yang berwarna hitam ini adalah dindingnya. Dinding kan tidak bergerak ya. Nanti yang bergerak adalah orangnya. Contohnya seperti ini. Nanti cerminnya bisa ditentukan juga ya. Nah, akan kita posisikan dulu. Ya, ini ada beberapa langkah yang
perlu kita lakukan untuk menentukan tinggi cermin minimal ya, jika dibandingkan dengan tinggi objeknya, agar misalkan orang di sini dapat melihat secara keseluruhan bagian tubuhnya dari atas sampai bawah. Yang pertama kita ilustrasikan posisi objek, cermin, dan bayangan. Ini ya, sudah seperti ini. Misalkan di sini ini ujung kepala datar ya, rata dengan ujung kepala bayangan. Kemudian posisi cerminnya kita atur sehingga nanti melihat keseluruhan bayangannya. Ini kita atur posisinya sejajar antara ujung kepala, kemudian cermin, ujung cermin atas, dan juga ujung kepala bayangan. Posisinya sejajar. Salah satu sifat pada pencerminan ataupun refleksi. Kita atur posisinya, ini misalkan sudut yang dibentuk sehingga nanti mata dapat melihat keseluruhan objek bayangannya. Kita atur posisinya, misalkan di sini seperti ini ya. Nah, nanti bisa kita atur sehingga dapat melihat keseluruhan. Itu ilustrasinya yang pertama. Posisinya seperti ini, sejajar antara posisi kepala, posisi batas atas cermin, dan juga posisi kepala bayangan. Langkah kedua, tuliskan ukuran dan sifat pencerminan. Tadi sifat pencerminan, tinggi objek sama dengan tinggi bayangan. Kemudian jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ya, ukurannya misalkan di sini kita misalkan 6 kaki. Kalau tadi pada masalah adalah 170 cm. Ya, nanti kita sesuaikan. Kita gunakan sifat ini kalau sudah ketemu hubungannya, nanti bisa kita gunakan pada penyelesaian masalah tadi. Misalkan di sini tingginya adalah 6 kaki. Ukuran kaki ini tidak umum digunakan di Indonesia, tapi umum digunakan di luar negeri. Ukuran kaki bisa dikonversi menjadi ukuran meter ataupun sentimeter. Satu kaki setara dengan 0,3 meter atau 30 cm. Jadi di sini misalkan tingginya 6 kaki, maka tinggi objek tersebut dalam meter adalah 1,8 meter. Itu ya, sekitar 1,8 meter. Sekarang kita atur posisi cerminnya agar dapat terlihat keseluruhan bayangan objeknya. Nah, kalau seperti ini, bagian kaki belum terlihat. Ini juga belum terlihat. Kalau posisinya seperti ini melebihi. Bagian lantai yang bawah ini masih bahkan terlihat banyak gitu ya. Yang dikehendaki adalah posisi ataupun tinggi minimal sehingga nanti minimal keseluruhan dapat terlihat. Nah, kita lihat di sini ada batas bawahnya, ujung kakinya yang terlihat oleh mata pada cermin. Kita posisikan. Ini posisi seperti ini adalah posisi bayangan dapat terlihat keseluruhan. Jadi kita bisa lihat di sini kalau tingginya 6 kaki untuk tinggi objeknya, maka tinggi cerminnya adalah 1, 2, 3 kaki. Nah, ini kita bisa lihat hubungannya antara tinggi objek dengan tinggi cermin ini. Ya, ini ya. Misalkan tadi H atau tinggi objeknya 6 kaki, maka tinggi cerminnya adalah T sama dengan 3 kaki. Kita lihat hubungannya. Kalau T-nya 3 kaki, hanya 6 kaki. Atau karena di sini yang diketahui adalah tinggi objeknya. Kalau tinggi objeknya 6 kaki, maka tinggi cerminnya adalah 3 kaki. Apa hubungannya? Ya, tinggi cermin di sini adalah berapa kalinya tinggi objek. Bisa kita lihat di sini misalkan T-nya 3 ya. Ini bisa diperoleh dari
berapa kalinya 6? Ya, setengah kalinya, gitu ya. Jadi T sama dengan setengah dari ukuran tinggi objeknya. Secara umum bisa kita tuliskan rumus sebagai berikut. T atau tinggi cermin sama dengan setengah dari H atau setengah dari tinggi objek yang dicerminkan. Ya, itu kita sudah memperoleh hubungan antara tinggi cermin dan tinggi objek yang dicerminkan. Baik, kita kembali lagi ke masalah yang kita diskusikan tadi. Kalau tinggi Anto itu 170 cm atau H 170 cm ya. Di sini berapa T atau berapa tinggi cermin minimal yang dibutuhkan yang harus dibeli oleh Anto? Sesuai rumus yang kita peroleh, T sama dengan setengah H atau setengah kali 170 cm sama dengan ya 85 cm. Itu pembelajaran kita pada kali ini, sehingga nanti sifat refleksi bisa kita gunakan pada menentukan solusi masalah sehari-hari. Kesimpulan apa yang dapat kita peroleh dari pembelajaran kali ini? Yang pertama, terkait dengan refleksi itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan refleksi? Tadi, refleksi adalah suatu pemindahan, suatu transformasi yang memindahkan titik dengan menggunakan sifat bayangan pada cermin, gitu ya. Yang kedua, bagaimana sifat bayangan hasil refleksi? Bayangan hasil refleksi itu mempunyai ukuran dan bentuk yang sama dengan bendanya. Namun ada dua sifat penting tadi pada refleksi. Yang pertama, jarak antara objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua, tinggi objek sama dengan tinggi bayangan. Hanya saja tadi bayangan dengan objeknya itu berhadapan, sehingga sisinya berbeda. Sisi kanan pada objek itu merupakan sisi kiri pada bayangan, dan sebaliknya. Itu pembelajaran kita pada kali ini terkait dengan topik refleksi. Nanti kita bisa bahas kembali pembelajaran berikutnya dengan topik yang berbeda pada transformasi geometri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.